Medan. Ya, jumpa kembali dengan kita berdua di program Selamat Sore Medan yang akan menyampaikan berita-berita paling hit, paling aktual untuk Tribuners di sore hari ini. Dan hari ini bersama saya Eti Wahyuni. Iya, dan saya Truli Oktopurba. Kita sudah menyiapkan seperti biasa ada tiga berita yang sudah dihimpun oleh tim Selamat Sore Medan sore hari ini. Ya, baik, untuk tidak berpanjang lebar lagi ya, karena cuaca juga di luar sedang panas ya, gitu ya Kak, entah apa hubungannya. Silakan Kak, kita lanjut ke yang berita pertama. Iya, Tribuners, berita pertama ini berita duka cita ya, kabar duka cita dari seorang siswa SD bernama Muhammad Ihsan Haminti berusia 11 tahun, seorang siswa sekolah dasar negeri 023971 di Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, tewas setelah diduga dianiaya oleh teman sekelasnya. Korban meninggal pada Selasa tanggal 24 Mei 2002 lalu. Sebelum meninggal, korban sempat mengaku kepada ibundanya bernama Santi Citra Dewi berusia 37 tahun bahwa sedang dalam keadaan sakit, bukan dianiaya. Santi saat ditemui di Polres Binjai mengatakan ia mulanya tidak tahu bahwa anaknya telah dianiaya. Ia menganggap anaknya sakit biasa. Setelah itu Santi membelikan obat agar sakit Ihsan berkurang karena ia juga sempat muntah-muntah. Setelah 1 hari dalam keadaan lemas dan sudah diberikan obat, kata Santi, besoknya Ihsan kembali muntah-muntah. Sempat akan dibawa ke bidan, Ihsan malah menolak. Lantaran muntahnya tidak mau berhenti, suaminya atau Adi Sahputra berusia 40 tahun pulang ke rumah dari tempat kerja untuk melihat kondisi anaknya. Saat itu Santi juga bertanya kepada Ihsan mengapa gejala yang dialami, namun tidak dijawab. Lantaran tidak makan apapun setelah 2 hari, kondisi Ihsan semakin darurat. Santi dan suami juga membujuk anaknya agar dibawa ke puskesmas, namun lagi-lagi si Ihsan ini menolak. Setelah kondisinya semakin parah, di mana mulut Ihsan tidak bisa dibuka untuk makan, Ihsan sempat menangis dan lihat ayat suci Al-Quran yang tergantung di dinding rumah. Saat jenazah Ihsan dimandikan, keluarga melihat bagian tubuhnya terdapat memar seperti kena pukulan. Akan tetapi Santi belum curiga itu adalah pukulan, melainkan karena masuk angin. Sesudah beberapa hari dikebumikan, kawan sekelas Ihsan datang untuk membeli dagangan Santi. Di saat itu, kawan sekelas korban bercerita kepada Santi bahwa Ihsan sempat dipukuli oleh 6 murid laki-laki sekelasnya. Kata kawan sekelasnya, pada takut dengan murid-murid yang memukul Ihsan, sebab murid-murid yang diduga memukul Ihsan ternyata suka menganiaya murid sekelasnya. Ya, itu tadi kabar duka cita dari Binjai. Dan Tribuners, untuk tahu lebih jelas tentang berita ini, kita sudah siapkan videonya, akan kita putar, dan silakan operator. Muntah-muntah, dikasih makan pun keluar semua, kayak nggak menampung asupan. Saya pikir sebelum ketahuan kejadian ini, saya pikir kan cuma masuk angin. Saya kasih obat lah kan, kepala pun sakit, demam-demam kecil lah kan. Itu dia setelah pulang sekolah ya? Iya, pulang sekolah. Sebelum saya tahu kejadiannya seperti inilah. Terus datang kawannya memberitahu kepada kakak bahwasanya itu setelah dia sudah dikuburkan. Iya, artinya sudah setelah dikuburkan. Setelah 10 hari dikuburkan. Sikap kepala sekolah bagaimana? Hari pertama dia minta maaf karena murid-murid yang memukuli anak saya Sabtu terakhir sekolah itu kan sudah mengaku di bagian mana aja dipukul, berapa orang yang mengkeroyok, sekitar 6-7 orang itu yang memukulin, mungkin bahkan rame. Orang ada saksi katanya hampir 1 kelas pukulin. Itu dia memohon jangan bawa masalah ini kemana-mana dulu. Kita secara kekeluargaan, besok datang lagi hari Selasa, kita hadirkanlah orang tua
anak yang memukuli anak saya kan. Yang ngomong itu kepala sekolah langsung. Kepala sekolah. Kepala sekolah langsung Di ya. situ ada wali kelas anak saya juga. Datang Selasa, udah berubah. Kepala sekolah tuh cakapnya udah lain. Apa dibilang hari Selasa itu? Bilangnya anak saya itu nggak mungkin meninggal. Walaupun anak saya sudah meninggal, tapi saya cuma minta keadilan aja, Pak. Ya saya minta sama kepala sekolah semalam cuman keluarkanlah anak-anak itu. Dia bilang Rabu pun datang ke rumah minta berdamai. Dia datang berdamai membawa orang-orang tua yang lain cuma meminta maaf doang, Pak. Tapi saya tanya balik, saya minta maaf karena udah menyebabkan anak ibu menjadi korban. Kami lah orang tua dan guru meminta maaf. Kita secara keluarga saya cuma minta maaf. Jadi saya tanya balik, cuma minta maaf Bu. Jadi anak-anak tadi dikeluarkan enggak dari sekolah. Saya kan cuma minta itu. Saya tidak bisa mengeluarkan katanya. Jadi saya suruh pulang balik mereka, pulanglah keluarlah. Jadi ibu jangan memperpanjang masalah ini. Terus dia mengancam. Ibu kan tidak bisa mengeluarkan. Ya udah kalau ibu nggak senang ibu lapor aja polisi. Saya tidak takut. Nanti kalau apa saya balikkan ibu. Dia ngomong seperti itu. Kepala sekolah yang ngomong seperti itu Ya, ya. Langsung bawalah kalau ibu mau mengeluarkan anak-anak ini, Bu, itu kan anak-anak udah bandel, Bu. Saya cuma minta dikeluarkan. Saya nggak ada hak. Ibu kalau kurang puas, pergilah jumpai dinas pendidikan. Itulah dia bilang. Ya. Oke. Ya cukup sedih juga ya Sedih. tadi ya. Sebagai orang tua tentu sedih ya, anak meninggal karena menjadi korban penganiayaan. Dan Tribuners, kita sudah terhubung dengan reporter yang berada di Binjai. Iya, dengan Wen atau Satya. Iya. Selamat sore Wen. Sore Kak Eti, Bang Truli. Iya Wen, sepertinya laporan Wen dari Binjai berita-berita yang luar biasa dahsyat ya. Setelah kemarin manusia kerangkeng ya, dari Langkat ini berita yang nggak kalah menghebohkan juga gitu. Gimana Wen? Seperti apa perkembangan terkini dari kasus meninggalnya anak SD ini? Baik Kak, untuk perkembangan terkininya polisi dari Satreskrim Polres Binjai tengah melakukan pendalaman atau penyelidikan dulu ya, karena kasus ini belum mencukupi bukti-bukti apakah korban Muhammad Iksan itu diduga dianiaya oleh rekan-rekan sekelasnya atau bagaimana ya Kak, begitu masih dilakukannya pendalaman dulu lah untuk saat ini begitu. Wan, kalau dari pihak kepolisian kira-kira bagaimana langkah apa yang akan dilakukan? Apakah memungkinkan juga untuk dilakukan otopsi ya terhadap jenazah? Artinya harus ada dibongkar ya. Baik. Bagaimana? Untuk proses itu mungkin belum sampai ya Kak. Artinya saat ini Reskrim Polres Binjai masih mendatangi sekolah atau mengumpulkan saksi-saksi dari teman kelasnya yang mengetahui apakah benar ini telah terjadi penganiayaan atau bagaimana ya, begitu ya Kak. Dan juga keluarga korban masih didalami, dikumpulkan bukti-bukti terkait apakah si anak memiliki penyakit atau tidak gitu, karena belum bisa disimpulkan apakah anak ini meninggal terbukti dianiaya atau karena apa, begitu ya Kak, Bang. Oke. Jadi untuk pemanggilan belum ada ya, siapa yang akan dipanggil dia, barangkali siswa yang kemarin itu berbelanja di warungnya si ibu gitu, yang belum ada rencana gitu. Untuk saat ini keluarga korban, ibu dan ayahnya baru melaporkan kejadiannya di Polres sih sebenarnya Bang, tadi siang baru melaporkan. Kemungkinan di pekan depan atau pekan ini akan dilakukannya pemeriksaan saksi-saksi atau olah TKP lah, begitu Bang istilahnya. Wen, selain keterangan dari si anak tadi, apakah ada data-data pendukung lain, Wen? Untuk data pendukung lain dari keterangan si ibu sih sebenarnya Kak, ibunya itu nggak tahu sih sebenarnya, katanya anaknya ini tidak ada penyakit sih sebenarnya, belum ada penyakit dan juga tidak ada masalah dengan kawan-kawannya begitu. Cuman yang menurut dia ganjel itu setelah dimandikan jenazahnya itu ditemukan
bukti apa lebam-lebam gitu badannya, ada memar-memar merah kebiruan lah begitu di tubuh, di dada dan punggung begitu. Nah, Wen, selain pihak kepolisian ya, mungkin Wen sendiri apakah sudah melakukan upaya konfirmasi ke pihak sekolah dan bagaimana kira-kira respon mereka? Nah, untuk pihak sekolah sendiri karena tadi ujian Kak, jam 11 sudah tutup. Namun dari Dinas Pendidikan mereka bilang sudah memanggil kepala sekolah dan beberapa guru dan juga sudah mendatangi keluarga korban begitu. Dari kepala sekolah sendiri keterangan dari distrik mereka belum bisa menyimpulkan apakah ini terbukti karena meninggalnya dianiaya atau bagaimana begitu, karena distrik Kota Binjai juga menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Kota Binjai. Begitu Kak. Kemudian Wen, kalau dari keterangan di lapangan, apakah memang siswa ini ya di antara yang 6 dan korban ini sering berkonflik atau bagaimana? Mungkin ada keterangan seperti itu? Baik Kak, untuk keterangannya dari ibu korban bilang ibunya itu mendapatkan kabar dari teman sekelasnya yang bilang bahwa 6 diduga pelaku ini sering memukuli siswa-siswa lain gitu, termasuk si korban begitu. Entah apa penyebabnya, entah apa dampaknya nggak tahu sih sebenarnya Kak, karena mereka masih di bawah umur kan, masih sekolah dasar, kemungkinan ya awal-awalnya bercanda-canda sih seperti itu Kak gitu. Cuman bercandanya yang sudah melebihi batas gitu, karena sampai memukul-mukul bagian dada atau kepala mungkin begitu Kak. Oke, baik Wen. Jadi ini memang masih data awal ya, masih sangat dini, terlalu dini kalau mau menyimpulkan bahwa ini kriminal ya. Iya, harus betul, ada Kak, pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Baik Kak. Iya. Oke Wen. Terima kasih laporannya Wen, masih ditunggu ya, semoga ini kasus bisa terungkap ya. Siap Kak Eti. Iya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya. Selamat sore Kak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi itu Truli. Jadi memang masih panjang ya. Iya, masih sangat ini ya, Tru. Masih sangat dini sebetulnya kasus ini. Kita Tapi tunggu. mudah-mudahan kita tunggu kelanjutannya ya. Semoga terungkap ya apapun yang terjadi ya. Tapi kayaknya mungkin sebenarnya kalau mau untuk menuntaskan ini sebenarnya sebentar ya, tinggal seharusnya sebentar karena saja, tinggal datang ke sekolah, ditanyai semua, karena dan ya siswa-siswa kan cenderung kalau untuk jujur, berbohong itu agak sulit ya. Dan satu lagi mungkin ya diperlukan keterbukaan ya dari masing-masing keluarga ya. Terutama pihak sekolah juga. Pihak sekolah juga. Ini karena tadi ucapan kepala sekolahnya itu kan agak nantangin juga ini sih. Ini menurut tadi, keterangan dari satu pihak masih ya. Gitu. Ya, kepala sekolahnya tadi bilang laporkan saja. Silakan, gitu. saya tidak takut. Tidak takut. Jadi kan ini agak nantangin juga gitu ya. Tapi mungkin si ibunya juga emosional juga ya. Jadi memang harus objektif lah ini. Oke, baik Tribuners, kita masih lanjut dari berita kedua, ini masih soal pelajar. Jadi memang yang kita hadirkan sore ini memang terkait pelajar semua ya. Edisi Kamis terkait pelajar ya. Ini masih dari kasus dugaan kutipan liar ya di SDN Percobaan Jalan Sepetani Kota Medan yang mengadakan kelas akselerasi di tahun ini. Namun kelas akselerasi tersebut menuai kontroversi dari wali murid karena pihak sekolah mengutip biaya sebesar Rp800.000. Seorang wali murid, Tio, mengaku hal tersebut membuat wali murid kurang setuju sebab ada pembayaran cukup mahal untuk kelas akselerasi. Diakuinya untuk program akselerasi ini setiap tahun sudah diadakan di SDN Percobaan, tapi karena pandemi maka ditiadakan. Selain itu untuk SDN Percobaan ini adanya kelas pilihan untuk anak-anak akselerasi. Jadi anak-anak kelas akselerasi ini diperuntukkan untuk kelas 4, namun dari kelas 3 itu sudah ada kelas pilihan yang dibuat di SD tersebut. Dikatakan Tio bahwa kelas pilihan inilah nantinya yang akan dipilih untuk siswa akselerasi. Namun anehnya, jika hasil akselerasi tidak lulus, maka uang untuk pembayaran itu akan diapakan belum diketahui seperti apa ujungnya ya. Diakui Tio bahwa hal tersebut ya, soal kutipan 800.000 juga sudah disampaikan di grup wali kelas. Namun tidak ada tindak lanjut dari pihak sekolah ya. Diakui Tio bahwa tes akselerasi hanya untuk menentukan bakat dan lain sebagainya. Belum lagi dikatakan Tio ujian tersebut lokasinya bukan di SDN Percobaan.
Sementara itu, Kepala SDN Percobaan mengatakan pihaknya sudah berkali-kali melakukan sosialisasi terkait pembiayaan akselerasi. Nah, seperti apa kejelasan dan informasi lengkapnya? Tim Selamat Sore Medan sudah menyiapkan videonya. Mari kita simak bersama-sama. Oke, Bu. Tanggapi lagi. Bu, untuk nomor 2 maksudnya dana berbeda untuk kelas reguler bagaimana ya, Bu? Dan kenapa dibedakan? Untuk poin 3 kenapa harus japri, Bu? Bukankah kita harus transparan? Itu kan himbauan Bapak Presiden Informasi Birokrasi. Poin 4 sudah saya japri tapi belum direspon Ibu. Nah, jadi ada orang tua yang sudah menjapri kepala sekolah tapi nggak direspon. Nah, udah ini saya bilang ada yang jawab, bantu jawab. Kelas Akspel itu jadi seperti semi swasta. Artinya ya berbayar dengan berbayar ini mungkin. Halo Bu, ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Koja Rosmini, Kepala SDN Percobaan Medan. Bu, ini bisa dijelaskan Bu terkait akselerasi dengan dana 800.000 yang membuat hampir wali murid mengeluh nih Bu, seperti apa Bu? Baik, untuk akselerasi itu sendiri memang menurut undang-undangnya harus ada tes IQ dan anak itu mempunyai bakat istimewa. Lalu sekolah sendiri memakai pihak ketiga untuk tes karena kita juga tidak ada wewenang untuk itu begitu. Jadi 300 untuk IQ, 500 untuk stipend. Tapi ini juga tidak akan dipaksakan. Nah, dan sebelumnya juga jauh-jauh hari kita sudah sosialisasi, sudah panggil orang tua bagaimana program akselerasi. Namun siapa yang mau silakan karena mungkin dia merasa anaknya bisa dan tetap harus dipakai hasil tes IQ dan stipend bakatan tadi gitu. Nah, untuk kelas ada kelas P, kelas 1 2 3 ini seperti apa Bu? Iya. Di kelas 1 kita tetap mengambil 4 kelas. Di kelas 2 ada penjaringan karena persiapan kita ke akselerasi supaya lebih mudah gurunya mengajar. Itu biasanya dari ranking 1 sampai ranking 7 setiap kelasnya, maka kita buat ke 2P, 2 penjaringan. Nantinya naik ke kelas 3, itu kelas 3P 75% dari 2P masuk ke penjaringan dan 25% tadi dari 3 kelas lagi yang reguler yang ranking saat itu gitu. Nah, berarti sebenarnya ini sosialisasi udah lama ya Bu? Sudah, setiap saat kita buat sosialisasi. Kita punya bukti sosialisasi. Nah, ini katanya ada perbedaan harga dari harga sebelumnya, ini seperti apa Bu? Ya mungkin karena situasi kondisi ya, pandemi atau bagaimana. Tahun lalu memang itu yang berbeda itu cuma IQ. Kalau stipend masih tetap. IQ-nya kemarin 250, ini tahun ini 300. Nah, ini Bu terkait penanggapan Disdik tidak mengadakan akselerasi seperti apa Bu? Kita punya SK untuk ini supaya apa ya, punya SK dinas dan memang kita masih ada nama dari kementerian untuk itu. Jadi ada linknya, nanti saya share linknya bahwa memang SDN Percobaan ada masih ada namanya untuk sekolah akselerasi. Bu, harapannya nih Bu untuk wali murid ini seperti apa Bu? Iya, harapan kita sama wali murid begini. Marilah kita kerjasama yang baik demi anak-anak kita, demi sekolah yang kita cintai ini. Kalau ada sesuatu yang masih kurang pas, silakan datang, tapi janganlah telepon atau ya apa. Kita baguskan berjumpa karena harus memang kerjasama dari orang tua dengan sekolah itu harus betul-betul sama-sama supaya anak ini bisa berhasil maksimal. Kasih ya Bu. Siap. Halo Bu, ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Tio. Wali murid kelas berapa nih Bu? Kelas 3P, anak saya di P. 3P ya. Nah Bu, ini terkait akselerasi tadi ini gimana sih Bu? Akselerasi, ya kebetulan karena saya baru kali ini menyekolahkan anak saya dini, jadi saya memang baru kali ini mengerti istilah akselerasi itu. Akselerasi itu katanya adalah kelas di mana nanti kelas 4, 5, 6 itu mereka tempuh selama 2 tahun. Nah,
berarti per semester jadi 4 bulan gitu. Nah cuman kali ini untuk masuk tes akselerasi itu anak-anak harus ada tes akademik dan nanti ada tes ini namanya tes TV. Jadi ini Baik, itu tadi ya Tribuners ya informasi terkait kutipan sebesar 800.000 untuk masuk kelas akselerasi di SDN Percobaan Medan ya. Nah, untuk melihat seperti apa proses kelanjutannya, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anissa di lapangan. Selamat sore Anissa. selamat sore Bang Truli. Baik. Anissa, tadi kita sekilas melihat laporannya ini bahwa ini ada terkait dengan ujian gitu ya. Nah, apakah kemungkinan ini yang biaya 800.000 ini adalah biaya untuk ujian ya, untuk tes? Ya betul Bang, jadi sebenarnya akselerasi ini diadakan tes kembali, jadi tidak semua anak bisa ikut akselerasi. Nah untuk tes akselerasi itu ada seharga 800.000, di mana 300.000-nya itu untuk tes akademik dan IQ, dan 500-nya itu tes TIFIN. Nah tes TIFIN inilah nanti yang akan diadakan di Universitas Sumatera Utara. Nah memang dari ucapan kepala sekolah tadi itu mengatakan bahwa untuk tes TIFIN ini pihaknya tidak bisa mengadakan di sekolah sebab tidak mumpuni akan hal tersebut. Namun mereka mengajak orang ketiga yakni di Universitas Sumatera Utara. Nah pas saat sosialisasi juga sebenarnya kepala sekolah ini sudah mengajak pihak USU untuk menjelaskan terkait tes-tes yang akan dilakukan ini. Namun yang dipermasalahkan oleh wali murid ini sebenarnya harga 800.000 itu sangat terlalu jauh dari harga tahun sebelumnya, di mana harga tahun sebelumnya itu hanya sekitar 500.000, dan itu pun hanya tes TIFIN dan IQ saja. Nah makanya mereka heran kok bisa naiknya menjadi 300.000 sehingga jadi 800.000. Sementara untuk akselerasi ini tidak ada jaminan Bang, apakah anak ini bisa ikut lulus akselerasi atau nanti kembali ke kelas semula seperti reguler, itu Bang. Ya? Karena untuk harga 800.000 tapi uang tidak kembalikan, di situ mereka sebenarnya keberatan. Belum lagi saat mereka mengajukan pendapat-pendapat yang ada di grup, itu tiba-tiba admin grup sekolah itu yang dipegang oleh wali murid mereka, wali kelas mereka, itu malah menonaktifkan pesan, jadi cuma admin yang boleh melaksanakan chat di situ Bang. Iya. Artinya memang di mana-mana ya tes itu memang ada yang kalah dan ada yang tidak ada yang kalah dan ada yang menang. Memang kalau semua kita berpikiran seperti itu nanti tes masuk pegawai mahasiswa baru nanti nggak mungkin dikembalikan lagi dananya ya, karena itu kan memang apalagi gitu. Itu tesnya eksternal ya di luar pihak sekolah. Tapi Anissa tadi kan agak agak bertanya-tanya juga saya ketika dari pihak sekolah tidak ada pemaksaan bahwa ini dilakukan apabila orang tua murid itu menyetujui. Tetapi ada statement orang tua seolah-olah walaupun tidak memaksakan namun seperti ada pemaksaan di situ. Ini agak membingungkan juga gitu. Jadi statement seperti apa sih yang dianggap wali murid ini bahwa itu memang merupakan pemaksaan dari pihak sekolah? Jadi sebenarnya dalam chat grup itu ada wali kelasnya yang menyatakan memang dalam isi chat tersebut dijelaskan wali kelas memang untuk harga yang 800.000 itu sangatlah terlalu mahal. Namun kita bisa untuk membayar 800.000 itu. Semoga ibu dan wali murid lainnya bisa memahami hal tersebut. Nah kata-kata itu seakan-akan menurut narasumber seakan-akan itu menjadi keharusan bagi siswa ini untuk ikut akselerasi seperti itu Kak. Dan belum lagi mereka mempertanyakan kenapa di SD percobaan ini ada sekolah akselerasi sementara di sekolah-sekolah lain tidak ada. Padahal Dinas Pendidikan Kota Medan juga itu menyatakan bahwa sejauh ini belum ada SD atau SMP yang melaksanakan sekolah akselerasi seperti itu Kak.
Iya, jadi dari pihak Dinas Pendidikan sendiri bagaimana terhadap isu ini, terhadap keberatan orang? Apa tanggapan mereka? Sejauh ini Disdik Medan masih terus melakukan pengawasan terhadap sekolah ini dan tetap akan memanggil kepala sekolah dan wali muridnya terkait duduk perkaranya nanti seperti apa, seperti itu Kak. Oke, selanjutnya kalau dari pihak sekolah sendiri setelah melihat ada semacam penolakan dari wali murid, apakah ini akan terus berjalan atau akan bagaimana? Menurut dari kepala sekolah ini sebenarnya yang tidak mau ini hanya beberapa orang, sementara beberapa wali murid lainnya itu sudah menyetujui sehingga karena tadi tidak ada pemaksaan kata kepala sekolahnya, jadi kegiatan ini akan tetap terus berlangsung seperti itu Kak. Anissa, ini bukan yang pertama ya tadi keterangannya ya, bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan. Itu bagaimana kalau melihat ke belakang lagi? Apakah ini memang bisa dilakukan, bisa dijalankan program ini? Sebenarnya sejauh ini memang berdasarkan omongan wali murid tadi itu memang sudah berjalan dari sejak tahun 2010 kalau tidak salah, dan kepala sekolah juga menyatakan memang sejak tahun 2000-an itu sudah dilaksanakan, mereka hanya mengikuti kegiatan yang seharusnya dilakukan kepala sekolah dahulu. Nah, namun memang kegiatan ini sangat bermanfaat sekali sebenarnya karena bisa memajukan kelas anak-anak tersebut. Misalnya yang jadinya dari kelas 3 dia bisa langsung ke kelas 5 nantinya, seperti itu Kak. Ada banyak hal positifnya, namun yang memberatkan wali murid tadi ini hanyalah terkait tidak adanya keterbukaan untuk rincian harga dan lain sebagainya itu Kak. Dan jadi wali murid ini kan sempat wali kelas ini sempat menyatakan bahwa kalau misalnya keberatan bisa langsung telepon ke kepala sekolah. Namun kepala sekolahnya ini malah inginnya bertemu langsung dengan wali murid. Nah, namun sepertinya wali murid ini salah tanggap terkait ucapan kepala sekolah ini Kak. Dipikirnya kenapa tidak langsung terbuka saja di grup itu, sementara dari berdasarkan omongan kepala sekolah ini takutnya jika melalui via chat itu malah makin terjadi kesalahpahaman seperti itu Pak. Iya, jadi cukup beralasan sebetulnya ya dari pihak sekolah ya. Iya. Ya, Pak. Ya, baik Anissa, terima kasih untuk laporannya. Tetap semangat Anissa. Ya Pak, selamat sore. Iya, selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan truly, kalau kelas akselerasi memang biasanya hanya murid-murid yang punya kemampuan lebih ya, di atas rata-rata gitu itu memang kan. harus tes. Dan dia lebih singkat ya, ya masa belajarnya. Masa belajarnya lebih singkat, anak-anak bisa lebih cepat. Tapi keterangan dari pihak dinas tadi tidak ada pula program akselerasi. Nah, itu harus dikonfirmasi kembali lagi ke dinas nanti ya. Ini agak membingungkan, masih butuh informasi lebih mendalam lagi ya Tribuners. Tapi kita tunggu saja, barangkali nanti ada penjelasan yang bisa melegakan semua pihak. Ya. Oke. Ya, lanjut. Kita lanjutkan berita ketiga atau berita terakhir kali ini dari Pengadilan Negeri Medan. Ya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis hukuman ringan kepada Halpian Sembiring Meliala, pria arogan yang menggebuki pelajar sekolah. Vonis ringan terhadap ex Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan Sumut membuat banyak pihak yang kecewa, termasuk keluarga korban. Orang tua korban, Rizal, mengungkapkan kekecewaannya terhadap vonis pria arogan yang menganiaya putranya. Menurut Rizal, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Halpian tidak sesuai dengan harapan pihak keluarga. Padahal ia mengungkapkan pihak keluarga juga sempat menolak upaya damai karena ingin kasus tersebut diselesaikan ke ranah hukum agar mendapat keadilan. Dijelaskannya, ke depan ia dan keluarga akan bermusyawarah dengan kuasa hukum untuk melakukan banding atas vonis tersebut. Ya, ini berita kelanjutan dari vonis yang diterima. Berita yang cukup viral ya. Kalau tidak salah di depan sebuah retail franchise, seorang pria memukul anak pelajar usia belasan tahun. Dan untuk lebih jelasnya ya Tribuners, kita akan saksikan videonya
berikut ini. Bapak operator, tolong segera ditampilkan videonya, kita saksikan bersama-sama. Izin yang mulia, kami menyampaikan pleno ya, jadi secara lisan aja yang mulia. Lisan. Kami mohon kepada yang mulia majelis hakim, bisa mengadili perkara ini, mohon memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada terdakwa karena terdakwa ini merupakan tulang punggung keluarga. Itu yang bisa kami sampaikan secara lisan ini yang mulia. Terima kasih. Tulang keluarga. Menyesal dan terdakwa menyesali perbuatannya yang mulia. Itu bagaimana? Iya, itu berlanjut. Oke, yang untuk ini ya, untuk apa tadi ya, penganiaya pelajar ya. Iya, Oke. Baik, untuk melihat seperti apa kelanjutannya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan. Siapa tadi ya? Gita. Alfiansyah. Oh, Gita ya. Oh, Alfiansyah. Oke, Karena di pengadilan ya. Oke, kok bisa jadi dirimu pula yang melaporkan Pian? Kenapa bukan si Gita? Mungkin malam ini, Bang. Enggak tahu, Bang. Tadi aku sempat wawancara orang tua dari korban, Bang, dan juga tanggapan dari LBH Medan, Bang. Alfi langsung pucat ditanya seperti itu. Kok bisa agak lain gitu ya? Kok tidak? Kita pikir tadi Gita ya. Oke. Bisa agak keras suaranya ya. Soalnya kalau apa ini kecil sekali suaranya. Ya Alfi mungkin berhasil menemui narasumbernya. Ini narasumbernya keluarga korban. Oke, kira-kira hukuman percobaannya seperti apa ya gitu? Mungkin Tribuners juga pengen tahu seperti apa sih hukuman percobaannya gitu. Berapa bulan gitu? Ya, baik Bang Tuli dan juga Kak Eti. Ya, kemarin mantan Satgas PDIP Sumut ini menjalankan sidang vonisnya, yaitu di mana majelis hakim memutuskan si Elvina ini dengan pidana 3 bulan penjara dengan ketentuan pidana
tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 6 bulan. Ya, begitu vonis dari majelis hakim sendiri. Nah, terkait vonis tersebut banyak pihak kecewa terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini. Tadi juga LBH sempat berbicara dan menyinggung. Ya, suaranya. Ya, yang menurut LBH sendiri hukuman tersebut terlihat janggal dan aneh karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana di Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diatur bahwasanya ketika ada kasus penganiayaan terhadap anak, itu hukumannya minimal itu 3 tahun 6 bulan penjara. Namun yang terjadi ketika si Elvina divonis, dia hanya mendapatkan hukuman 3 bulan hukuman penjara, namun tidak ditahan begitu. Tadi juga kita sempat berbincang-bincang dengan orang tua si korban, yaitu Rizal. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap vonis si Elvian ini, yang awalnya keluarga beranggapan bahwasanya dia divonis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya terhadap anak. Namun malah sebaliknya, hukuman yang diterima oleh si Elvian ini malah sangat sedikit begitu. Hukuman penjaranya itu 3 bulan. Keluarga pun berharap agar ditinjau ulang oleh jaksa penuntut umum terkait hukuman yang diberikan kepada si Elvian ini. Iya, jadi artinya kan 3 bulan penjara kemudian 6 bulan hukuman percobaan ya gitu. Jadi kalau yang 3 bulan ini sudah selesai dijalani gitu, berarti langsung bebas seperti itu? Ya, pada intinya dia langsung bebas Bang, karena setelah dia sudah melewati masa percobaan tahanan Bang sebelumnya Bang. Sebelumnya ditahan ya? Sebelumnya ditahan 3 bulan ya. Berarti sebelumnya ditahan 3 bulan seperti itu ya? Sudah 3 bulan? Ya Bang, masa percobaannya 6 bulan begitu Bang, sudah pernah dilaluinya. Kemungkinan waktu menjadi tahanan kepolisian Bang. Oke, ya. Nah, untuk selanjutnya seperti apa nih langkah yang akan diambil pihak keluarga? Ya, pihak keluarga Bang mengaku akan bermusyawarah dulu Bang dengan keluarga lainnya dan juga pengacara Bang, bagaimana menyikapi vonis tersebut Bang. Dan kemungkinan besar Bang si pihak keluarga ini akan melakukan banding Bang ke pengadilan juga Bang terkait vonisnya yang dianggap tidak sesuai ini Bang. Alfi, sebelumnya tuntutan dari jaksa berapa ya? Ya, tuntutan dari jaksa sendiri Kak 3 bulan juga Kak. Artinya ini sesuai dengan tuntutan ya? Ya, sesuai dengan tuntutan Kak. Oh, jadi memang ini tuntutan juga mungkin perlu dari awal pihak keluarga sudah tahu ya tuntutannya seperti ini. Iya. Jadi memang tentu pihak keluarga sudah merencanakan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Diperkuat lagi tuntutan dengan hukuman vonis. Untuk adik kita sendiri Alfi yang menjadi korban ini sekarang bagaimana? Apakah sudah bisa beraktivitas kembali? Atau mungkin ada trauma ya? Ya, tadi juga sempat kita tanyai Kak kepada orang tuanya, itu bapaknya, yang mengatakan bahwasanya karena kejadian itu sudah lama Kak, si korban ini sudah kembali beraktivitas seperti semula, sudah kembali normal ke sekolah. Namun orang tuanya ini tidak bisa memastikan bagaimana trauma yang dideritanya, apakah masih ada atau tidak, karena menurut pengakuan orang tuanya ketika ditanyai dia sudah tidak trauma Kak, namun kejiwaannya belum tahu Kak, kemungkinan masih mengalami trauma akibat kejadian itu. Iya. Baik Alfi, Truli ada lagi yang mau ditanya? Cukup. Baik Alfi, terima kasih, tapi intinya bahwa keluarga tidak menerima ya, dan kemungkinan akan melakukan banding terhadap putusan yang dilakukan oleh
majelis hakim terhadap Halpian, pelaku penganiayaan terhadap seorang pelajar. Baik, terima kasih Alfi laporannya. Masih ditunggu laporan-laporan lainnya. Baik, KSI, Selamat dan juga bertugas, tetap jaga kesehatan. Siap. Ya, itu tadi laporan kita terakhir yang menutup pertemuan kita di hari ini terkait dengan vonis pelaku penggebukan ya. Kebetulan beliau ini adalah mantan Satgas dari PDI Perjuangan ya. Sayapnya PDI Perjuangan. Baik, Truli dan Tribuners, kita cukupkan. Ada yang mau disampaikan? Cukup, Truli? itu saja. Terima kasih. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk para Tribuner semuanya ya. Iya, tetap tunggu program kami Selamat Sore Medan, dan masih banyak lagi tentu program-program di live Facebook Tribun Medan. Nantikan informasi terkini, dan saatnya kami sekarang undur diri. Jumpa lagi pekan depan. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore. Bye-bye.